Langkah kaki membawa saya ke Ternate, sebuah permata di timur Indonesia. Tempat sejarah dan alam berpadu dalam harmoni yang memukau. Di bawah bayang Gunung Gamalama yang megah dan di antara terumbu karang di lautan yang eksotis. Setiap sudut Ternate menyimpan pesona yang menakjubkan. Bersiaplah untuk tenggelam dalam keindahan yang tak terlupakan. Selamat datang di Ternate. Setelah berlayar selama kurang lebih 12 jam dari Bitung, Sulawesi Utara, akhirnya saya menginjakan kaki di Pelabuhan Ahmad Yani, Ternate. Waktu menunjukkan pukul 4 pagi, langit masih gelap gulita, namun Mana nih? denyut kehidupan di pelabuhan sudah terasa begitu kuat. Suara riuh aktivitas membaur dengan angin laut yang lembut. Ada yang baru mendarat dengan penuh harapan, sebagian lainnya bersiap untuk berlayar, dan tak sedikit yang berjuang menjemput rezeki sebelum pagi benar-benar menjelang. Semua itu menjadi simfoni kehidupan yang mengingatkan saya akan semangat perjuangan dan kerja keras. Ketika matahari mulai terbit, langkah saya berlanjut ke pantai Fala Jawa, hanya 500 meter dari pelabuhan. Saya berjalan dengan rasa penasaran, membiarkan pagi Ternate menyambut saya dalam keheningan yang syahdu. Deburan ombak memecah kesunyian, bersatu dengan hangatnya sinar mentari yang perlahan menyapa. Sebuah pagi yang terasa lebih bermakna, seolah-olah Ternate sedang bercerita langsung kepada saya tentang keelokannya. Sedikit tentang Ternate, sebuah pulau vulkanik yang kokoh berdiri di bawah bayangan megah Gunung Gamalama. Mayoritas daratannya adalah bagian dari gunung berapi ini, menciptakan lanskap yang memukau. Pulau ini adalah pusat pemerintahan kota Ternate dan pernah menjadi ibu kota sementara Provinsi Maluku Utara, sebelum akhirnya dipindahkan ke kota Sovivi di Pulau Halmahera pada tahun 2010. Eksplorasi pertama saya dimulai di Pantai Pitu, lokasi ikonik yang menampilkan pemandangan yang pernah diabadikan dalam Uang Seribu Keluaran Lama. Melihat langsung lanskap tersebut dengan perahu yang mengapung di atas lautan biru, berlatar Pulau Tidore dan Pulau Maitara, membuat saya merasa seolah melangkah masuk ke dalam potongan sejarah Indonesia. Sebuah kombinasi panorama indah yang pernah dicetak di mata uang rupiah. Sini gua foto. Saya kemudian melanjutkan perjalanan ke benteng-benteng bersejarah di kota Ternate. Yang pertama, Benteng Kalamata, berdiri gagah tak jauh dari Pantai Pitu. Benteng ini bukan hanya sekadar bangunan tua, ia adalah saksi bisu Di atas perjuangan dan bagus. perebutan kekuasaan. Gua foto doang tadi. Dibangun oleh Portugis pada abad ke-16, bentuknya yang menyerupai penyu seolah menjadi simbol ketahanan dan kesabaran. Benteng ini telah berpindah tangan dari Portugis ke Spanyol, lalu ke Belanda, sebelum akhirnya menjadi bagian dari Kesultanan Ternate. Di setiap sudut dinding batu, saya bisa merasakan jejak-jejak perlawanan dan semangat yang tak pernah padam. Benteng kedua adalah Fort Oranje, benteng peninggalan Belanda yang dibangun pada tahun 1607. Ini bukan sekedar bangunan pertahanan, tetapi juga markas besar pertama VOC di Maluku. Menginjakan kaki di sini, imajinasi saya melayang ke masa lalu, membayangkan hiruk-pikuk perdagangan rempah-rempah yang pernah menjadi incaran dunia. Benteng berbentuk segi empat ini terasa begitu megah dengan bastion di setiap sudutnya, menandakan era kolonial yang penuh gejolak. Benteng. Benteng Toluco menjadi tujuan terakhir saya dalam penelusuran sejarah Ternate. Dibangun di atas bukit,
Benteng ini menawarkan panorama Laut Maluku yang memukau. Benteng ini memiliki peran penting dalam berbagai pertempuran antara kekuatan kolonial dan penguasa lokal. Kalau dilihat dari udara, benteng ini terlihat seperti... kalian bisa lihat sendirilah ya. Keberadaan benteng-benteng ini menjadi saksi bahwa di zaman kolonial dulu kita pernah dijajah oleh bangsa Eropa, dan menjadi pengingat untuk kita selalu bersyukur dapat hidup di era tanah air tercinta yang telah merdeka dan dapat hidup dalam kedamaian. Setelah menyelami jejak sejarah, saya kembali ke alam. Perjalanan berlanjut ke Teluk Sulamadaha di utara Ternate. Saat pertama kali tiba, saya terdiam, memandang laut biru yang jernih dengan pepohonan hijau yang mengelilinginya. Kejernihan air membuat perahu di atasnya tampak melayang. Di sini saya menemukan kedamaian yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Berenang atau snorkeling menjadi pengalaman yang tak terlupakan. Terumbu karang dan ikan kecil berwarna-warni menyambut saya di dunia bawah laut yang penuh keajaiban. Perjalanan saya tutup di pantai Jiko Malamo, tempat yang populer di kalangan diver. Banyak scuba diver maupun free diver yang menjadikan Jiko Malamo sebagai tempat yang wajib untuk diselami bawah lautnya. Oh, kayaknya kita di warung situ deh. Biar langsung ngadep ke Maitara ya nggak sih? Warung yang ya, sana. Yang apa? Ada yang nangkring. Mana? Mana sih? Patung itu loh, patung penyelam nangkring. Oh iya iya, iya. Tadi yang di Maps ya. Oh di sana dia. Di sini, saya berharap bertemu dengan schooling ikan oci. Namun, alam punya caranya sendiri memberi kejutan. Meski kita bertemu schooling fish, keindahan sore di Jiko Malamo dengan Pulau Hiri di kejauhan menjadi penutup yang sempurna. Saat itu, saya menyadari Ternate bukan sekadar destinasi wisata. Ia adalah perjalanan jiwa yang mempertemukan saya dengan sejarah, alam, dan diri saya sendiri. Perjalanan ini adalah pengingat akan kekayaan negeri yang sering kali terlewatkan. Ternate telah mengajarkan saya untuk menghargai setiap langkah, setiap cerita, dan setiap detik dalam perjalanan. Esok hari, cerita saya berlanjut di pulau seberangnya, Pulau Tidore.